السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV di Nusantara, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali. Masih kita berbicara tentang bagaimana keagungan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan akan kita ambil satu tema yang besar pada kesempatan malam hari ini, yaitu doa pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada pertemuan sebelumnya, doa-doa pilihan yang terdapat dalam Kitabullah Azza wa Jalla, yang terdapat dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita ambil doa pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang paling jami', doa yang paling lengkap, doa yang paling sempurna. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'ul kalim, telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kalimat yang singkat dan bermakna padat. Maka oleh karena itu, berusahalah sekarang meniti doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang akan kita ambil doa umum. Adapun doa-doa khusus sudah jelas babnya. Ya, masuk rumah, keluar rumah, kafaratul majlis, menutup majlis, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, masuk pasar, melihat orang mendapat bencana, dengar suara petir, angin tiup berkencang, ya, atau angin bertiup sangat kencang, kemudian naik tanjakan, kemudian turunan, ya, melihat Al-Ka'bah, ya, kemudian berpisah dengan keluarga, kemudian pulang kembali ke negeri kita, dan yang lainnya. Turun di satu tempat. Ini akan kita bicarakan pada malam yang berbahagia adalah doa-doa pilihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang umum, kapan saja bisa kita gunakan. Dan tentu, ya, doa ini hendaklah berusaha kita hafal dan kita fahami maknanya, sehingga benar-benar doa kita diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya doa beliau ya jauh dari i'tida, jauh dari melampaui batas. Maka ini doa yang terbaik. Doa khairul bashar, manusia yang paling mulia. Nah, akan kita ambil beberapa doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan tub alayya, terimalah taubatku. Jadikanlah aku orang yang bertaubat. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau tawwab, maha penerima taubat, lagi maha pengampun. Ada lafaz yang lain yaitu tawwabur rahim. Keduanya sahih. Nah, Ibnu Umar meriwayatkan, kami menghitung dia dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majelis beliau mengucapkan doa yang tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam satu majelis itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengucapkannya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian dibawakan di dalam Sahih Muslim Al-Adabul Mufrad begitu. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat duha, Nabi ucapkan 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian doa pilihan berikutnya, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad, al-wahidul ahad, al-wahid al-ahad, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah al-wahid yang esa, al-ahadus samad, yang esa, yang satu, yang kepadanya bergantung segala-galanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dan semisal dengannya. Antaghfira li dhunubi, ya, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Ampunilah dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau antal ghafur, maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Nah, keutamaan doa ini telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada Ismullah al-A'zam, nama Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Siapa yang berdoa dengan doa ini, maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Laqad da'a bismillahil a'zam alladzi idza du'iya ajaba. Dia telah berdoa dengan nama Allah Azza wa Jalla yang maha agung, nama yang paling agung, yang siapa yang berdoa dengan nama tersebut pasti dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahad, ya, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kemudian doa pilihan yang ketiga, yang di dalamnya juga ada Ismullah al-A'zam, nama Allah Azza wa Jalla yang paling agung, paling besar,
yang apabila kita minta dengan nama ini, Allah kabulkan doa-doa kita. Mana dia? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Al-Mannan. Ya badi'as samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku minta kepadamu, sesungguhnya bagimu segala pujian. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Wahdaka la syarika lak. Hanya sendirianmu, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, yang Maha Pemberi. Ya badi'as samawati wal ard. Wahai yang menciptakan, ya, dengan penuh keindahan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang Maha Tinggi, wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Maha Hidup, wahai yang Maha berdiri tegak merusi segala urusan hambanya. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Aku minta kepadamu surga dan aku berlindung dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan, laqad sa'ala bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang azza wa jalla paling agung. Alladzi idza du'iya bihi istajab. Siapa yang berdoa dengan nama ini, Allah azza wa jalla akan kabulkan doanya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-Mannan. Ya badi'as samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Yang keempat, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tadi riwayat Imam Muslim. Sayyidul Istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau lah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau telah menciptakan aku, maka aku hambamu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. Aku itu sesuai dengan janjiku kepadamu. Ya, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan buruk yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dhanbi. Aku mengakui kepadamu ya Allah akan kenikmatan-kenikmatan yang kuberikan kepadaku. Dan aku mengakui perbuatan-perbuatan dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah dosa-dosaku karena tidak ada yang menghapus dosa kecuali Engkau. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Ini bisa dibaca pagi, bisa dibaca sore, bisa juga dibaca kapan mau istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang paling hebat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis ini sahih. Kemudian ya, doa yang kelima, pilihan Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma ghafir li dhanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Diqqahu wa jillah. Baik yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Dosaku yang pertama maupun yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Dosaku yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.
Ini bisa dibaca waktu sujud, bisa dibaca waktu tasyahud akhir, kapan saja. Allahumma ghafir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Doa yang keenam. Doa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ajarkan apa yang aku baca dalam salatku. Ini dibaca sebelum salam dan boleh juga kapan saja dibaca. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian yang ketujuh, ini juga bisa dibaca waktu tasyahudul akhir dan yang lainnya. Hadis yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya hadis riwayat Muslim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah ma qaddamtu, perbuatan dosa yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, apa perbuatan dosa yang belum aku lakukan. Wa ma asrartu, apa yang kusembunyikan. Wa ma a'lantu, apa yang terus terang aku lakukan. Wa ma asraftu, apa yang aku lakukan melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang lebih engkau ketahui dari diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang memajukan, engkau pula yang membelakangkan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kemudian doa pilihan Nabi berikutnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dan ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa istiftah, doa iftitahnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Sekali lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dengan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosaku sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari dosaku dan kesalahanku dengan air, dengan es, dan dengan embun.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kemudian doa berikutnya yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia salam dari salat witir. Dan boleh juga dibaca setelah witir. Dan kapan saja boleh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keredaanmu dari kemurkaanmu dan dari maafmu dari hukumanmu, atau dan dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung denganmu dari dirimu. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menghitung pujian untukmu ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka ketika seorang hamba tidak mampu menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya hakikat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang kita gunakan untuk memujinya, hakikatnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana bentuknya. Maka ini makna dari ucapan Imam Malik rahimahullah taala, ya, wal kaifu majhul, caranya kita tidak tahu. Ungkapan yang wal kaifu ghairu ma'qul, caranya kita tidak faham. Yang jelas punya cara hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ini dibaca ya sebelum salam witir atau waktu kunut witir, atau juga dibaca selepas witir. Kemudian doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sering membaca doa ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Inna quluba bani adam, jantung-jantung hatinya anak Adam ini berada di antara dua jari tangan Allah Azza wa Jalla. Tentunya dua jari tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah akan bolak-balikkan sesukanya. In syaa aqamahu wa in syaa azagha. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah luruskan hati seorang hambanya. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, maka Allah bengkokkan hati seorang hambanya. Maka betapa mudahnya orang ya pagi beriman, sorenya sudah kafir, kafir sorenya dia beriman, paginya dia sudah kafir. Maka perbanyak doa ini dengan pasangannya yang lain yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Itu apa? Dalam sahih Muslim juga, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, pilihan Nabi SAW, dan ini untuk menghindari diri kita dari kesyirikan. Apa itu? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepadamu atas sesuatu yang tidak kami ketahui.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, ista'idhu minasyirik. Berlindunglah kalian dari kesyirikan, karena kesyirikan itu lebih samar dari berjalannya semut hitam. Lalu Nabi SAW ajarkan doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kemudian doa pilihan Nabi SAW yang lainnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang. Bagaimana hisab yang gampang? Hanya diperlihatkan saja oleh Allah Azza wa Jalla dosa itu, setelah itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah dia hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian doa berikutnya, dan ini dibaca oleh Nabi SAW ketika tasyahudul akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perkara-perkara mendatangkan dosa dan perkara-perkara mendatangkan hutang. Riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kemudian di antara doa pilihan Nabi SAW yang Nabi SAW perintahkan sahabatnya dan perintahkan pamannya, sallallahu al-mu'afah, sallallahu al-afiyah. Mintalah afiat kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah penjagaan, mintalah keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Kemudian di antara doa Nabi SAW ini dibaca juga waktu akan tidur. Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari siksamu dikala Engkau membangkitkan seluruh hambamu. Kemudian di antara doa Nabi SAW dibaca kapan saja, tidak ada dalilnya membaca waktu maghrib atau waktu subuh. Kapan saja dibaca. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali, surga mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung dari api neraka selama 3 kali atau 3 kali, maka neraka mengatakan, ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Pasangannya, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan lindungi aku dari api neraka. Kemudian yang ke-7, ya, Allahumma inni as'aluka syahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu mati syahid. Kenapa demikian? Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Muslim, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa yang minta mati syahid dengan jujur, dia minta kepada Allah, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Allah Azza wa Jalla sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Allahumma inni as'aluka syahadah. Kemudian di antara doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhul.
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan berlindung kepadamu dari kelemahan. Wal jubun, berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Wal haram, berlindung kepadamu dari tua bangka. Wal bukhul, berlindung kepadamu ya Allah dari kepelitan, kekikiran. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wal haram. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian di antara doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup, Qayyum, yang mengurusi urusan hambanya, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Ini bisa dibaca ketika genting, ketika sangat kepepet. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian di antara doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah aku minta kepadamu petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-'afafa kesucian, wal-ghina dan kecukupan dan kekayaan. Kemudian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah kenyang, atau jiwa yang tidak pernah kenyang, rakus terus. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Kemudian juga di antara doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa'afini, sembuhkanlah aku, sehatkanlah aku, warzuqni, dan karunialah aku rezeki. Kemudian juga di antara doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, doa yang tadi, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna haula, doa yang tadi ini, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni, tajma'u laka dunyaka wa akhiratak, akan mengumpulkan dunia dan akhiratmu. Jadi dengan doa itu terkumpul duniamu dan akhiratmu. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kemudian doa yang luar biasa juga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. Wa min syarri ma lam a'mal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang belum aku perbuat. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Kemudian di antara doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa.
Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari kemungkaran perbuatan, dan dari kemungkaran hawa nafsu. Kemudian doa pamungkas yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sampai kepada sahabatnya yang sakit, yang tersisa hanya tulangnya saja. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan ala wajhil hasar untuk membatasi, tapi waktu kita yang terbatas, dan masih banyak pula doa-doa pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Wa sallallahu wasallam wa barak ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan tibalah saatnya sesi yang kedua. Kami silahkan bagi para pemirsa Aliman TV di Nusantara, ya, untuk melayangkan pertanyaannya baik melalui WhatsApp, ya, di nomor yang sudah tercantum di layar kaca. Demikian juga yang ingin berdialog interaktif di 0811 39 0110. Dan kami ingatkan bagi para pemirsa, ketika menelpon harus menjauh dari televisinya supaya suara tidak feedback, ya. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Aliman TV dari Bu Linda. Iya, silakan. Dari mana? Daerah mana? Dari Bu Linda, Lampung. Oh, Lampung. Silakan pertanyaannya. Lampung Bratasena, ya. Iya. Silakan pertanyaannya. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya sudah lama menunggu doa pilihan Rasulullah ini Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Allah mengasih petunjuk dari Pak Ustadz ini, saya tunggu. Terus saya tidak bisa mencari buku doa ini, di mana harus saya temukan. Saya harus belajar menghafal dari mana. Baik. Karena ini yang saya tunggu-tunggu Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat telepon berikutnya dulu. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Saya hamba dari Lampung. Ya, silahkan. Saya itu Pak Ustadz kalau bersujud suka membaca doa yang tadi. Maghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Tapi saya ada wahdininya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ada 5 kan jumlahnya itu. Baik. Saya apa enggaknya Pak Ustadz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Doa ini apa untuk mengirim mayat, kalau nanti diterjemahkan artinya pelan-pelan guys Ustaz. Kalau maafir lahum warhamu wa'afihim wa'afu'ahum wa'akrim nujulahum wa'wasil mudulahum wa'nafir dunubi wa'fabaya wa'nafas dunubi. Ya itu lanjutannya untuk doa mayat. Mohon nanti pelan-pelan harapkan Ustaz. Dan Baik. yang kedua, doa menjenguk orang sakit Ustaz. Ngoten mawon, barakallahu fikum. Nggih. Pelan-pelan dan terjemahannya Bapak Ustaz. Nggih. Ya, sami-sami. Ya, halo.
Halo. Baik, sambil kita menunggu penelpon, kita jawab pertanyaan dari WhatsApp dulu. Ya, baik, ada telepon lagi nih. Ya, halo. Apa hukumnya kalau kita sering lupa membaca doa Ustadz dari Abu Khalid Jogja? La ilaha illallah. Kok bisa lupa kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, bagaimana hukumnya? Kita katakan apa kata Nabi SAW? A'jazukum ya, au a'jazun nas man ajaza anid du'a. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak bisa berdoa. Nah, kalau lupa banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Batam. Silahkan dari Batang. Mau tanya Ustaz, itu saya kan dikasih jajan sama orang, tapi itu nyarinya rezeki itu udah halal gimana Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Dari mana saya temukan doa-doa yang tadi? Pertama, ya, ada buku doa yang ditulis oleh guru kita Ustaz Yazid hafizahullah taala. Ini bisa ditemukan di percetakan buku pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Di sana ditemukan doa-doa ini. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana saya baca waktu sujud Allahumma ghfirli warhamni? Tidak ada masalah dibaca. Ya, setelah mendatangkan zikir sujud dulu, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ya, bagaimana pertanyaan berikutnya? Apa boleh seorang muslim mengikuti kuis berhadiah? Kalau kuisnya tidak ada embel-embelnya, murni kuis, siapa yang bisa jawab dia yang akan kita berikan, maka ini tidak ada masalah. Ya, beda halnya kalau dia pendaftaran baru dicabut nomor, ya, lalu dapat. Kalau ini yang seperti ini adalah bentuk dari bentuk perjudian. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, syarat taubat salah satunya jika memiliki dosa mencuri wajib mengembalikannya. Tapi jika kita tidak mampu, bagaimana ya Ustaz? Minta dihalalkan. Itulah dia solusinya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Aceh nih. Silakan yang dari Aceh. Allahumma hawin alaina ya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Baik. Barik fil maut. Ma ba'dal maut. Rahmatika ya arhamar rahimin. Bisa dipakai Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Baik. Ya. Kita jawab pertanyaan dari WhatsApp dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di luar tema, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Ustadz Fulan berpegang dengan manhaj salaf? Bagaimana atau ciri-cirinya Fulan di atas manhaj salaf? Kita, kaidahnya dalam agama, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Engkau ketahui yang benar, engkau tahu nanti siapa yang benar. Maka belajar dulu kebenaran itu, belajar dulu salaf itu, insya Allah kita akan tahu siapa yang di atas salaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kemudian apa terjemahan dari doa janazah? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia. Wa'afi wa'fu anhu, selamatkan dia dan maafkan dia. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggalnya. Wa wasi' mudkhalahu, lapangkan kuburannya. Wa ghasilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Ya, basuhlah dia, mandikanlah dia, bersihkanlah dia dengan air, dengan embun dan dengan es.
Allahumma naqqihi minadz-dzunubi wal khataaya. Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahan. Kama yunaqqadz thawbul abyadhu minad danas, sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran, Ya. Kemudian Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah lebih baik dari rumah di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga lebih baik dari keluarga yang di dunia. Wa zawjan khairan min zawji, pasangan lebih baik dari pasangan di dunia. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar, lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dengan Abu Qatadah di Lampung, Ustaz. Iya, silakan Abu Qatadah di Lampung. Saya Anak. mau tanya nih, Ustaz. Iya. Di tempat Ana ini sholat sholat asarnya ada yang jam setengah jam 3, ada yang jam setengah 4, ada yang jam 4. Bisa ndak Ana mengikuti yang jam setengah 3, yang setengah 4 tanpa uzur, Ustaz? Karena kalau tepat waktunya itu kan jam 3:02. Ya, ada yang azan jam setengah 4, kadang Ana ikut yang setengah 4. Itu aja, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya, barakallahu fiik. Baik. Kemudian apa doa kita ziarah kepada orang sakit? Doa kita yang paling bagus bacakan di atas kepalanya, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali. Jikalau memang belum takdirnya mati, dia akan segera sehat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada orang ngasih saya makanan, saya tidak tahu kehalalannya. Apa boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya, karena hukum asal segala sesuatu itu adalah halal kecuali ada dalil mengharamkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Sumedang, Jawa Barat. Silahkan yang dari Sumedang. Jangan ditunggu televisinya, jangan tunggu televisinya. Kita pakai telepon ya. Silahkan langsung. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silahkan. Ya, mau menanyakan tentang sholat tahajud itu. Mau menanyakan tentang sholat tahajud itu lebih baik jam berapa? Baik. Dan itu ada satu lagi, apakah yang disebut taman-taman surga itu? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa hukum mendengar tetangga berbicara depan rumah namun kedengaran sampai dalam rumah kita hampir tiap hari? Pertama, kalau dia keras-keras suaranya sih tidak ada masalah, tapi kalau nguping kan tidak boleh. Ya, dan tentu seharusnya tetangga dia harus perhatikan bagaimana keadaan tetangganya. Ya. Karena ingat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dari akhir, muliakan tetangga, jangan disakiti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Silakan pertanyaannya. Tanya begini. Saya sangat sering melaporkan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, kemanapun, sedang duduk, kadang-kadang sedang berdiri, sedang jalan. Ini kemana? Ada apa yang termasuk ingat Allah ini? Baik, itu saja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, kalau selalu berdoa setiap hari sholat fardu itu bagus apa enggak? Apa sudah sholat sunnah aja? Baik, Doanya itu. ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita jawab pertanyaan berikutnya.
Saya berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa doa ini bagus? Bagus, tidak ada masalah. Silahkan baca. Karena ini doa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, di tempat saya ada sholat jam 3 lebih, ada setengah 4, ada jam 4. Apa boleh saya sholat jam setengah 4? Tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Kalimantan Barat. Silahkan pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau tanya, Hmm. apakah boleh hukumnya tanam gigi? Apa? Diperbolehkan dalam agama kita. Ah. Tanam gigi, Ustaz. Tanam gigi ya? Ya, Baik, itu saja. terima kasih Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Sulawesi Selatan. Masya Allah, silahkan yang dari Sulawesi Selatan. Pertanyaannya? Bagaimana hukumnya itu masalah tasya Ustaz? Takziah. Ya, Takziah kapan? kalau ada orang meninggal kan ada sudah tasya. Itu saja. Ya, itu aja Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Kita ambil pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan lagi. Ya, halo? Halo? Ya, halo? Halo? Ya, halo? Dari mana? Dari mana? Sumut, Masya Allah, Masya Allah. Silahkan pertanyaannya. Ini saya pernah mendengar Ustaz katanya bagi yang membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr akan diutus 70.000 malaikat dan dihadiahkan masih sahih. Maka ini sahih Ustaz. Oh, sekali lagi. 3 ayat terakhir. Surat Al-Hasyr Apa keutamaannya katanya? akan diutus 70.000 malaikat Hmm. dan setelah masih sahih. Dan dia mati syahid ya? Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, halo? Ini tanya ini Ya, halo? doa pakai bahasa Indonesia boleh? Kapan? Ini di mana ini? Kapan doanya? Doa apa-apa yang saya inginkan kan tidak tahu bahasa Arabnya. Enggak, maksudnya kapan waktunya berdoa? Keselamatan. Kapan waktunya berdoa? Kapan waktunya berdoa? Waktunya berdoa setelah sholat 5 waktu. Baik, baik, ditunggu jawabannya ya. Atau setelah sholat tahajud. Baik, ditunggu jawabannya. Sholat hajat, sholat tobat itu. Nggih, Tapi nggih. tidak tahu, pakai bahasa saya sendiri. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, halo? Halo, Ya, halo, dari mana? dari Riau. Dari Riau, silakan pertanyaannya. Baik. Dari Riau, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Adakah doa khusus saat akikah, Ustaz? Doa khusus waktu ketiga. Doa khusus Hmm. saat menghadiri akikah, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan sholat fajar, Hmm. Hmm. saya itu waktu apa tuh fajar itu saya terlambat bangun jam 5:30 gitu. Jadi saya tak sholat fajar. Rupanya boleh dipada ya. Itu saja. Itu yang Baik, ditanyakan. baik, ditunggu jawabannya. Saya tahu kada ya sekarang saya pada walaupun 5:30 ya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo? 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 Halo. Ya, halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Abu Rizky di Depok. Silahkan Abu Rizki di Depok.
yang Anda tanyakan, apakah doa-doa kayak Allahumma ajirna minan nar itu bisa dilakukan waktu sholat, di waktu sholat sujud ataupun di at-tahiyat akhir, Ustaz? Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Abdul Manan dari Bandung, Pak. Masya Allah, silakan dari Bandung. Ini Ustaz, Anda bertanya masalah katanya ada hadis apabila rumah dibacakan surat Al-Baqarah itu tidak akan dimasuki setan. Yang ditanyakan itu apa satu surat itu atau ada ayat tertentu saja, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Silakan yang dari Kalsel. Ya, dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Iya, silakan kita pakai telepon, jangan ditunggu televisinya. Ya. Silakan kita pakai telepon, jangan ditunggu televisinya. Oh ya, saya mau tanya. Ada guru kami yang mengatakan bahwa mulut hati di masjid tidak boleh memakai terbang, gitu. Terbang, tahu ya? Apa itu? Terbang itu, Pak. Rebana. Rebana. Terus? Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, baik. Itu saja ya, barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya, barakallahu fiik. Kalau di rumah katanya boleh-boleh saja, tapi kalau di masjid tidak boleh katanya. La ilallah. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Baik, kita break dulu telepon, kita akan jawab dulu. Pertanyaan yang sudah masuk di sini, kapan waktu sholat tahajud yang paling afdal? Yang paling afdal sepertiga terakhir malam. Kenapa? Karena telah disebutkan oleh Nabi SAW ya tentang sepertiga terakhir malam adalah waktu nuzul ilahi, turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Di samping Allah Azza wa Jalla sebutkan juga wal mustaghfirina fil ashar, ya, orang-orang minta ampun tatkala waktu sahur, ya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, baca astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, waktu berdiri, waktu duduk. Bagaimana seperti ini? Tidak ada masalah, hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian apa makna dari taman dan taman surga? Ini beberapa tafsir di kalangan para ulama ketika menafsirkan hadis ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara tafsirnya adalah itu adalah tempat yang tidak pernah sunyi dari ibadah, tidak pernah sunyi dari zikrullah azza wa jalla. Maka dikatakan dia taman dari taman surga. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian mana lebih bagus, doa selepas fardu atau doa setelah sunnah? Kita katakan selepas fardu boleh, tetapi tidak ada dalil angkat tangan terus-menerus. Dan doa setelah sunnah silahkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian, apa hukum tanam gigi? Kalau diperlukan tidak ada masalah. Hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian apa hukum ta'ziyatul mayyit? Hukumnya adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Cuma tidak boleh kumpul-kumpul ta'ziyah di rumah kematian. Dan apalagi makan-makan. Menghibur keluarga yang mati itu makna dari ta'ziyah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa benar baca 3 terakhir suratul Hasyr akan datang 70.000 malaikat kemudian akan dijanjikan mati syahid? Ini tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bolehkah doa dengan bahasa Indonesia di luar sholat? Kita katakan boleh. Ya, silahkan berdoa karena kita dituntut berdoa memahami apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah ada doa khusus ketika datang akikah? Tidak ada. Hanya doakan orang yang mendapatkan bayi, yaitu ja'alahallah mubarakan alaik wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Salat sunnah fajar boleh dikada? Boleh, dengan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya hadisnya Qais, ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian bolehkah baca doa Allahumma ajirna minan nar dalam salat luar salat? Boleh. Tapi tidak ada dalil
yang mengatakan setelah maghrib 7 kali, setelah subuh 7 kali. Itu tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, baca surat Al-Baqarah akan menjadikan syaitan lari dari rumah kita. Apakah ayat tertentu? Pokoknya surat Al-Baqarah. Baca semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada ustaz mengatakan tidak boleh pukul terbang di masjid, itu pukul rebana. Kalau di rumah boleh-boleh saja. Pertama kita katakan, ya, memukul rebana itu ada tempat yang boleh. Mana yang boleh? Yaitu memukul rebana ketika walimatul urs, pernikahan. Supaya orang tahu inilah nikah, a'linun nikah, umumkan pernikahan tersebut. Supaya tahu bedanya mana nikah yang syar'i dengan yaitu zina. Ya, dan tidak ada campuran alat musik yang lain. Kemudian kedua, waktu lebaran diperbolehkan yang memukulnya anak-anak perempuan kecil-kecil sambil melantunkan syair-syair. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa dan zikir setelah salat taubat? Tidak ada. Kecuali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya punya kerabat yang suami tidak salat. Dia berusaha sabar selalu mendoakan selama 7 tahun lebih. Tapi malah makin jadi. Sikap apa yang harus saya lakukan? Kita katakan boykot dia, embargo dia. Ya, dan nanti kalau dia mati jangan diurus jenazahnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ketika sujud membaca Sayyidina? Kita katakan tidak ada masalah. Ya, dalam bentuk kita khabar berita tentang Nabi SAW tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Cara doa sesaat sebelum salam dalam salat yang benar, itu sesudah meminta yang 4 perlindungan atau langsung doa bebas? Kita katakan setelah minta perlindungan dari yang 4 barulah doa bebas, karena Nabi SAW menjelaskan setelah minta perlindungan dari yang 4, falyatakhayyar minad du'a ma syaa, dia pilih doa yang disukai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika suami tahu tentang hukum sesuai sunnah namun tidak mau melaksanakannya, apakah sebab istri kita harus tetap sabar dan tetap mendoakannya? Ya, sabar dulu dan doakan dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berdoa dalam hati saat sujud dengan bahasa Indonesia dalam salat sunnah? Boleh, tidak ada masalah kalau dalam hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya ini Pak Ustadz mau tanya, amalan doa cepat bayar hutang menurut sunnah apa? Ada dari Nabi SAW. Pertama, ya, kiatnya ketika ngambil uang orang itu harus ada niat bayar. Yang kedua, berdoalah dengan doa Nabi SAW. Apa doa Nabi SAW? Nabi ajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banjarnegara, Ustaz. Silahkan dari Banjarnegara, pertanyaannya. Ini Ustaz, saya punya program. Alhamdulillah, saya sudah langsung ya dari 5 tahun lah. Alhamdulillah. Sering lihat kajian Ustaz Misan. Masya Allah. Ini saya punya persoalan yang belum terjawab sampai sekarang. Karena sih banyak sekali Ustaz. Itu waktu saya bisnis lah ya. Ya 10 tahun yang lalu Ustaz. Ini saya bisnisnya ya agak salah di pasar. Belum tahu sunnah saat itu. Iya. Terus? Banyak riba, jual barang-barang yang tidak syariat. Maka sampai Allah ya mungkin ini hidayah. 10 tahun yang lalu kita bangkrut begitu Ustaz. Kita hampir habis. Kita tahan sampai sekarang. Sudah istilahnya masih punya tanggungan tapi bukan dari bank, bukan saudara. Lantas begini Ustaz, yang saya tanyakan. Pada saat itu kita kondisi bangkrut tersebut memang sudah saya menerima setelah tahu hidayah. Memang ini suatu teguran dari Allah dan kita diselamatkan lah, kenal sunnah istilahnya. Alhamdulillah. Kita hidup di lingkungan ya, di lingkungan kaum inilah, Jawa Tengah seperti itulah. Saya cuma sendirian di kampung sini lah, kampung memang saya menjalankan sunnah. Dan alhamdulillah satu keluarga
saya beranak 3 sudah ngikut semua. Alhamdulillah. Cucu-cucu pada penghafal Al-Quran, alhamdulillah. Masya Allah. Lantas itu kita punya tanggungan hutang pada saat itu, Ustaz. Bahkan ada yang belum diselesaikan tapi sudah tidak nagih begitu. Dan aset-aset saya juga banyak yang diambil istilahnya oleh orang-orang lain. Contoh, saya juga pernah ada yang punya tanggungan bahkan 100 jutaan lah ya, kalau nominal itu satu orang. Ada yang tidak menyelesaikan dengan saya, malah orangnya udah meninggal. Pada saat itu tidak hanya hutang dengan saya. Lantas saya juga begini, Ustaz, saya juga punya tanggungan terhadap orang lain. Mungkin yang orang tersebut sudah tidak nagih dengan saya. Dan setelah saya tahu sunnah, memang begini, Ustaz. Dengan kemampuan saya yang seadanya, kadang-kadang kita dengan istri berusaha semampu mungkin, karena perbuatan kita saat itu banyak hutang-hutang yang tertinggal belum bisa diselesaikan. Kita kadang-kadang semampunya, saya niat contohlah kalau pagi saya berjamaah di masjid, masuk ke kotak amal seperti itu, betul-betul agar kita bisa menyelesaikan tanggungan tersebut. Karena pada saat ini yang tanggungan yang masih tercatat yang sudah lagi yang banyak, tapi kita merasa bahwa saya juga di orang-orang itu banyak begitu, Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya jadi istilahnya ya, bagaimana nasib saya nanti kalau di sana saya punya utang, tapi saya juga punya piutang. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Iya. Jazakallah. Barakallahu fiikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari mana? Sumut. Silakan, Sumatera Utara. Tentang zikir setelah salat fardu, Ustaz. Apakah sahih yang astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Baik. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, untuk penelpon kita break dulu. Kita katakan bahwasanya pertama, selama hutang itu belum terbayar, maka kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya ketika kita sebelum meninggal dunia, silahkan dicatat. Saya punya utang-utang di sini, saya punya piutang di sini, silahkan diselesaikan oleh keluarga. Itu dia jalan keluarnya. Ya, sambil kita berdoa terus kepada Allah dan berusaha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian tidak ada selepas salat itu astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Karena lafaz yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membaca a'udzubillahi as-samiil 'alim minasyaitonir rajim setelah membaca doa iftitah jazakallahu khair? Boleh. Ya, karena itu dia di antara ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berdoa waktu sujud dengan bahasa Indonesia salat wajib atau sunnah, bolehkah atau tidak? Kita katakan khilaf di kalangan para ulama. Maka yang bisa jangan bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mendoakan diri sendiri yang sedang sakit? Ya, doa semampunya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa ini paling gampang. Hanya menggerakkan lisan saja sudah berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum ketika tahiyat membaca salat dengan tambahan Sayyidina? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ada riwayat tetapi riwayatnya tidak sahih. Andai kata sahih itu menjadi hujjah. La tusayyiduni fis shalah. Jangan kalian mengatakan sayyidina dalam salat. Namun itu riwayat yang tidak sahih dan tentu cukuplah sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita yaitu salawat tidak pakai sayyidina. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pemirsa Aliman TV di Nusantara, semoga senantiasa terus semangat menuntut ilmu, belajar tauhid, belajar sunnah, belajar manhaj salaf, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama Al-Iman di setiap malam Jumat dan di waktu-waktu yang lainnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.